Let's discuss about simple present. Simple present bisa digunakan untuk mengungkapkan habits, yaitu kebiasaan atau rutinitas. Kemudian bisa juga untuk mengungkapkan facts or general truths, yaitu fakta atau kebenaran umum. Bisa juga digunakan untuk mengungkapkan feeling or emotions, perasaan, opinion, pendapat, instruction, perintah. Belajar simple present sangat berkaitan dengan part of speech atau jenis-jenis kata antara lain pronoun, noun, verb, adjective, adverb. Jenis simple present yang pertama yaitu verbal. Yang kedua yaitu nominal atau non-verbal. Verbal yaitu untuk kalimat yang diikuti kata kerja atau verb. Nah, ini adalah pola untuk kalimat verbal, yaitu kalimat yang diikuti verb atau kata kerja. Untuk kalimat nominal yaitu kalimat yang tidak diikuti kata kerja atau verb. Ini adalah pola untuk kalimat nominal atau non-verbal. Firstly, untuk kalimat verbal, di kalimat positif polanya ada subject plus verb one, ditambahkan s atau es, kemudian diikuti oleh complement. Subjek di sini kita harus mengenal dulu ada I, you, they, we, he, she, it. Untuk verbnya ditambahkan s atau tidak itu tergantung siapa subjeknya. Jika subjeknya I, you, they, we, itu verbnya tidak perlu ditambahkan s. Nah, kalau subjeknya he, she, it, kata ganti orang ketiga tunggal atau singular pronoun dan juga singular noun nanti harus ditambahkan s atau es. Kemudian untuk complementnya nanti bisa berupa object, adjective maupun adverb. For example, she understand this problem. Understand verb one plus s karena subjeknya she yang merupakan kata ganti orang ketiga tunggal atau singular pronoun. And then they understand this problem. Understand tidak perlu ditambahkan s karena subjeknya they yang merupakan kata ganti jamak. Untuk kalimat negatif polanya subject plus auxiliary verb plus not plus verb one tanpa s plus complement. Penggunaan auxiliary verb do dan does itu tergantung siapa nanti subjeknya. Jika subjeknya I, you, they, we itu memakainya do. Jika subjeknya he, she, it atau singular pronoun dan juga singular noun nanti maka memakainya does. Lalu untuk verb one di kalimat negatif tidak perlu tambahan s maupun es. For example, they don't understand me. They sebagai subjek, do sebagai auxiliary verb, not, kemudian verb satunya understand, me sebagai complement yaitu object. And then, this cake doesn't taste delicious. This cake sebagai subjek, does sebagai auxiliary verb, kemudian not, lalu taste sebagai verb one, delicious sebagai complement yang berupa adjective atau kata sifat. Untuk kalimat tanya, polanya diawali dengan auxiliary verb do, does plus subject, kemudian diikuti oleh verb one tanpa tambahan s ya, kemudian diikuti oleh complement. For example, does she understand this problem? Does sebagai auxiliary verb, she sebagai subject, understand sebagai verb one, this problemnya sebagai complement. Next, do they understand this problem? Nah, itulah contoh yang kalimat tanya. Oke, simple present untuk kalimat positif polanya subject plus verb one ditambahi s atau es. Nah, penambahan s atau es itu tergantung siapa subjeknya, yaitu untuk subjek singular noun maupun singular pronoun. Selanjutnya mari kita lihat peraturan penambahan s, es pada verb atau kata kerja. Firstly, most verbs add s, jadi kebanyakan kata kerja tinggal menambahkan huruf s saja. Contoh work jadi works, show jadi shows, bring jadi brings. Next, verbs ending in sibilant sounds yaitu suara yang mendesis seperti s, o, ch, sh, x ataupun z. Itu nanti verbnya ditambahi es bukan s. Contoh, catch jadi catches, wash jadi washes, fix jadi fixes. Next, verbs ending consonant plus y, change y for es. Jadi konsonan itu merupakan huruf selain a, i, u, e, o, kemudian ada y, maka y-nya dihilangkan diganti menjadi es. Contoh, cry, r merupakan huruf konsonan, ada y diganti menjadi es, cries. Kemudian fly menjadi flies, try menjadi tries. The last one, verbs ending a vowel plus y, add s. Jadi kata kerja yang akhirannya huruf vokal atau vowel a, i, u, e, o, kemudian ada huruf y, tinggal nambahi s saja di belakangnya. Contoh, play, a merupakan huruf vowel, kemudian ada y, maka menjadi plays. Stay menjadi stays, say menjadi say. Selanjutnya kita pelajari yang nominal, kalimat yang tidak diikuti kata kerja. Untuk kalimat positif, polanya subject plus to be plus complement. Penggunaan to be nanti tergantung siapa subjeknya. Jika subjeknya I, maka to be-nya am. Jika subjeknya he, she, it, atau kata ganti orang ketiga tunggal atau singular pronoun, dan juga subjek singular noun atau kata benda tunggal, maka to be-nya is. Jika subjeknya they, we, you, or plural, nanti to be-nya are. Setelah to be diikuti complement, complement nanti bisa berupa noun, adjective, maupun adverb.
For example, I am a student. I sebagai subjek, am sebagai to be, a student sebagai complement yang berupa noun. Next, she is polite. She sebagai subjek, is sebagai to be, polite sebagai complement yang berupa adjective. Next, they are in the classroom. They sebagai subjek, are sebagai to be, in the classroom sebagai adverb. Untuk kalimat negatif, polanya subjek plus to be plus not plus complement. For example, I'm not a student. Aku bukanlah seorang murid. Next, she is not polite. She sebagai subjek, is sebagai to be-nya, kemudian diikuti not, polite sebagai complement yang berupa adjective. Then, they are not in the classroom. Mereka tidak ada di dalam kelas. Untuk interrogative sentence atau kalimat tanya, polanya to be plus subject plus complement. For example, are you a student? Next, is she polite? Then, are they in the classroom? That's all. Thanks in advance.